Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para wargi, para pemirsa semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat semua, kita berjumpa lagi dalam video pertama atau edisi pertama dalam segmen belajar bahasa Sunda yuk. Nah, gitu ya. Kebetulan segmen ini adalah segmen yang sudah direncanakan karena kami sempat membuka polling dalam channel YouTube Capruk Radionet, konten apakah lagi yang kira-kira diharapkan untuk ditayangkan selain dongeng Sunda, video Capruk, kelaguan, dan lain-lain gitu ya. Dan ternyata polling yang paling banyak adalah belajar bahasa Sunda, pembelajaran bahasa. Dan ditambah lagi baru-baru ini ada sebuah kejadian yang menghebohkan ya, yang menghebohkan terkait dengan perlakuan gitu, kan perlakuan sih apa ya, yang membawa-bawa bahasa Sunda gitu ya, artinya yang menyinggung banyak orang Sunda gitu, karena katanya dalam rapat resmi digunakan bahasa Sunda dan lain sebagainya lah. Mungkin teman-teman semua sudah tahu permasalahannya. Oleh karena itulah, kalau bahasa Sundanya seperti nitih wanci numustari gitu ya. Jadi memang ini kesempatan gitu untuk saya berbagi dengan teman-teman semua, para wargi, pemirsa Capruk Radionet terutama, dan bagi teman-teman lain, maksud saya yang baru gabung ya, istilahnya baru masuk ke channel ini, yang ingin belajar bahasa Sunda. Selain itu juga saya akan menyelipkan beberapa pengantar dalam bahasa Inggris, karena siapa tahu di luar sana juga ada yang ingin belajar bahasa Sunda dari luar Indonesia. Sebisa-bisanya sebenarnya biar saya juga bisa belajar bahasa Inggris gitu sebenarnya, melancarkan gitu. Dan seperti biasa, belajar bahasa Sundanya ini akan disampaikan secara ngecapruk gitu ya, karena ini kan Capruk Radionet gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap poin-poinnya saja gitu. Jadi rada akan agak melantur nanti belajar bahasa Sundanya ini. Dan sebelum dimulai juga, sebagai video pertama, video perdana, saya juga minta maaf sebelumnya kepada para senior-senior, para akademisi ya, akademisi bahasa Sunda. Barangkali saya dalam menyampaikan pembelajaran kepada para pemirsa ini, teman-teman sahabat ini, banyak kekurangan. Silahkan ditulis di komentar, ditambahkan, ataupun para pemirsa semua yang ingin menambahkan silahkan dituliskan di komentar untuk sebagai diskusi ilmiah dalam menggali khasanah bahasa Sunda. Baiklah, di video pertama ini yang akan kita bahas adalah sebagai dasar ya, sebagai dasar dalam berbahasa Sunda, yaitu pengenalan pengucapan, or in English pronunciation. Jadi saya ingin memperkenalkan bahwa dalam bahasa Sunda itu untuk vokal itu ada beberapa yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Misalnya, pertama adalah huruf A. Ya, huruf A itu sama saja dengan bahasa Sunda, A. Contoh katanya misalnya candak atau balang, kun, atau sepak, A. Semuanya A. Jadi tidak ada perubahan bunyi. Yang kedua adalah huruf I. Untuk vokal I itu juga sama dengan bahasa Indonesia, tidak ada banyak perubahan. Contoh katanya misalnya indit, atau calik, atau bising, bisi. Nah, itulah ya. Yang ketiga adalah U juga tidak banyak perubahan.
maksud saya tidak sama saja. Misalnya udur atau alung atau calung, balung, kalung, itulah sama aja ya. Cunduk, nah gitu, semua. Yang keempat adalah O ya. O juga sama, tidak ada banyak perbedaan dengan bahasa Indonesia. Sama, yaitu misalnya mosong. Apa itu mosong? Atau kolong, atau korong. Korong, atau misalnya bojong, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah huruf E. Nah, dalam huruf E ini ada 3 bunyi yang istilahnya harus diperhatikan dalam berbahasa Sunda. Yang pertama adalah E, dan U, dan U, gitu ya. Baik, yang pertama adalah hetaling ya, kalau dalam istilahnya. Jadi kalau hetaling itu sama seperti dalam bahasa yang lain, mungkin ada ciri koma, satu tanda kutip di atasnya gitu. It sounds contohnya sendok, atau misalnya dalam bahasa Sunda ada lagi kere. Kere di dalam bahasa Sunda itu berbeda dengan kere dalam bahasa Indonesia ya, maknanya gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan berarti kere itu nggak punya uang gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda kere itu bermakna dendeng, kere. Atau misalnya ada lagi pare. Pare itu artinya padi, dan lain-lain. Yang kedua adalah bentuknya epopet. Jadi epopet itu ya, contohnya kalem, atau misalnya peda, megar, ngalai, dan lain-lain. Ada lagi yang terakhir yaitu ya. Penulisannya dirangkapkan antara E dan U, jadi contohnya banyak sekali. Uyung, bentur, atau misalnya pepelekek. Tuh ada 3 tuh. Yang gabungan juga ada antara E atau gitu ya, dalam satu kata itu banyak. Contoh lain misalnya Cicaheum. Kalau yang sering ke Bandung kan sering ke terminal, itu Cicaheum, bukan Cicahem atau bukan Cicaheum, tapi Cicaheum gitu. Kalau ledeng ada terminal juga namanya ledeng, itu dua bunyi antara taling dan pepet. Jadi ledeng, bukan ledeng, bukan juga ledeng atau ledeng atau dan lain-lain. Gitu ya teman-teman. Itu sih vokal dalam bahasa Sunda: A, I, U, O, E, U. Nah gitu. Baik, kalau untuk konsonannya kebanyakan sama, B, C, D, K, dan tidak ada yang di luar itu. Yang ada mungkin nya ya, eng dan eny, nya. Sama hanya misalnya dalam bahasa Indonesia itu seperti nya gitu. Orang kata ganti orang ketiga gitu ya, nya gitu. Nah, itu untuk bahasa Sunda dalam pelafalan.
baiklah, topik terakhir dalam video pertama ini yang ingin saya sampaikan adalah untuk masalah sapaan, atau dalam bahasa Inggris called greetings, ya, greetings in Sundanese. Untuk greetings in the Sundanese itu ada beberapa contoh yang sering digunakan oleh masyarakat. Nah, yang pertama adalah sampurasun, ya, sampurasun. Nah, sampurasun ini adalah sebuah kata yang cukup populer akhir-akhir ini, ya, karena sudah banyak yang menggunakan, padahal sudah sejak zaman dulu ada itu sampurasun itu. Nah, dan sempat juga viral menjadi sebuah topik pembicaraan ketika salah seorang tokoh ulama Islam di Indonesia mempermasalahkan tentang sampurasun, diplesetkan menjadi suatu kata yang menyinggung perasaan para tokoh Sunda gitu ya. Padahal sebenarnya ya istilahnya mungkin hanya bercanda atau bagaimana, saya kurang mengerti juga gitu ya. Padahal sebenarnya memang istilah sampurasun itu sesuatu yang sangat rakyat di orang Sunda gitu, dan tidak ada makna apapun. Artinya menurut apapun itu yang kira-kira bakal apa sih berkaitan dengan akidah atau apa gitu. Cuman yang ingin saya sharing di sini adalah sampurasun itu justru kalau dalam konteks perspektif keislaman itu sangat membutuhkan ketawaduan gitu, karena sampurasun ini adalah bermakna, diantaranya ada yang menyampaikan bahwa sampura dan sun. Sampura itu dari hampura, sun itu ingsun atau saya, jadi maafkan saya. Jadi ketika misalnya ada seorang atau teman-teman ingin memulai sebuah pembicaraan di sebuah forum, atau misalnya ingin baru ketemu dengan teman lama gitu misalnya kan, maka kita menyampaikan sampurasun, sampurasun. Jadi dengan penuh perasaan bahwa kita memang merendahkan hati istilahnya di depan yang kita hadapi, dan memohon izin sebenarnya itu sebuah permisi gitu, sampurasun. Kalau diharfiahkan kan maafkan saya untuk apa gitu ya, atau saya mohon izin untuk apa, istilahnya untuk berbicara gitu, maksudnya berbicara di depan umum, berbicara di depan Anda gitu. Jadi sampurasun itu sangat dalam maknanya sebenarnya gitu, sampurasun. Nah, setelah kita pamit memohon izin ya, kalau disuasanakan gitu ya, barulah yang akan kita ajak bicara atau istilahnya ingin ajak ngobrol menjawab rampes. Ya, rampes itu ya mangga silakan gitu, rampes. Jadi seolah-olah hadirin atau yang ingin kita ajak ngobrol itu menjawab dengan ya silakan, ya saya izinkan, ya saya maafkan gitu ya, istilahnya gitu. Artinya ini adalah sebuah sapaan yang membutuhkan kelemah lembutan, membutuhkan sebuah kerendahan hati dari masing-masing pihak, istilahnya gitu. Begitu dalamnya makna sampurasun ini gitu. Nah, jadi dalam menyampaikannya alangkah lebih baiknya dengan seperti itu. Tapi jika ada yang sampurasun, sampurasun, saya juga bingung maknanya. Hampuroy atau gitu sama dengan itu, hampuroy, maafkan saya ya, maafkan ya. Oh, ya mungkin ada yang karakternya seperti itu ya, tapi ya istilahnya yang paling baik sampurasun gitu ya, rampes, mangga. Nah, tapi mangga di sini bukan kayak orang yang persilakan masuk, kayak kalau masuk ke rumah misalnya punten mangga, nah itu mangga kalebet, silakan masuk. Jangan juga masuk ke rumah sampurasun, tidak, beda maknanya, beda penggunaannya. Kalau sampurasun itu lebih ke istilahnya greetings gitu, pertama kali ketemu, atau misalnya ingin membuka sebuah pembicaraan di depan forum. Nah, berkaitan dengan pengaruh budaya gitu ya, karena masuknya pengaruh budaya Islam ke tanah Sunda, maka tercerminlah saat ini jika misalnya salam dalam agama Islam dikantetkan ya, dikantetkan itu maksudnya dikaitkan atau dipaketkan gitu ya, paketkan dengan sampurasun. Jadi akan sangat lumrah misalnya jika
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun. Nah, itu sangat lumrah. Jadi itu menyapa dua dimensi sekaligus, satu dimensi religius, satu dimensi budaya. Jadi mungkin gitu ya, ada yang menganggap sampurasun ini begitu sakral gitu. It's the mystical side of Sundanese gitu. Ya enggak juga. Ya itu sudah ada sejak zaman leluhur. Ya, anggaplah biasa gitu. Sampurasun itu. Dan jawaban dengan rampes. Nah, rampes gitu. Jadi itu sebuah jawaban yang paling tepat. Nah, setelah itu maaf ini sebenarnya tidak bisa juga kita gunakan dalam sehari-hari untuk sampura gitu ya. Sampura. Ya kalau mau minta maaf ya dengan hampura. Nah, hampura ini juga salah satu bentuk dalam bahasa Sunda saja. Jadi dalam bahasa Sunda itu seperti halnya bahasa-bahasa daerah yang lain itu kompleks gitu ya. Kompleks itu maksudnya banyak sistem-sistem yang asik untuk dipelajari. Nah, contohnya begini, ketika misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata maafkan saya, itu bukan sampurasun saya atau tidak bisa dipakai gitu, tapi lebih ke hampura kuring. Ada kata lain untuk kata ganti orang pertama, misalnya abdi, hampura abdi, itu tidak match juga karena padanan untuk subjek abdi gitu. Nada dihapunten. Nah itu jadi ada sisi-sisi dalam bahasa Sunda yang asik untuk dipelajari gitu nanti ke depan bila berkaitan dengan kata ganti orang ya, dan juga dengan bentuk perubahan kata kerjanya dan lain-lain seperti itu. Nah, yang pertama yang masalah hampura ini adalah sebuah bentuk permohonan maaf yang bersifatnya loma gitu ya. Loma atau akrab istilahnya gitu hampura itu. Jadi karena dalam bahasa Sunda itu tingkatannya sebenarnya ada lemes atau halus, ada loma atau akrab, ada kasar. Ada kasar. Nah, ini ketiga bentuk ini kalau saya dulu sekolah gitu ya, seolah-olah kasar itu distigmakan jelek gitu ya. Kalau bahasa Sunda kasar itu jelek gitu, atau bahasa halus itu bagus gitu. Sebenarnya dalam praktek sehari-hari tidak terlalu tepat. Karena situasional. Ada kalanya kita harus bisa menggunakan bahasa Sunda halus, ada kalanya kita harus bisa menerapkan bahasa Sunda loma, ada kalanya kita harus bisa memilih kapan harus menggunakan cara berbicara yang kasar gitu. Jadi ini cenderung contohnya beginilah. Nah, ini nggak capruk ya, jadi ngelantur gitu. Topiknya masih yang tadi, masih yang greetings gitu. Nah, jadi misalnya contohnya untuk bahasa Sunda halus, bahasa Sunda halus itu kita gunakan untuk orang-orang yang kita hormati. Ya, contoh termasuk dalam misalnya sebuah pertemuan kita menghormati hadirin menggunakan kata bahasa Sunda yang halus. Nah, termasuk tercermin dari penggunaan kata kerja, kata ganti orang pertama, kata orang kedua, kan, abdi, gitu kan, untuk kata ganti orang kedua, prawargi sadayana dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ingin rada loma sedikit menjadi simkuring, gitu, simkuring dan sebagainya. Untuk loma, nah hampura ini yang tadi kita bahas itu adalah untuk yang di loma posisinya. Kalau yang halusnya itu nada dihapunten. Nah, hampura juga bisa bergeser ke kasar. Jadi posisinya itu gimana situasional gitu, situasional. Kalimatnya misalnya, Bapak simkuring nada dihapunten, wireh kamari simkuring parantos mau manuk bapak gitu ya, misalnya gitu. Aduh, gentleman itu ya, maksudnya itulah contoh kalimatnya gitu ya. Ibu abdi nada dihapunten mari teh iya artos angsulanana teu acan kasanggakeun, apa itu panjang banget ya.
Ibu saya minta maaf nih, uang kembalinya kemarin belum saya kasih ya. Nah gitu. Ibu, abdi dari hapuntennya. Hapunten abdi ya. Iya artos angsulan balanja kamari teh can kapasikeun, nepi teh kapasikeun ayeuna. Nah. Ibu saya mohon maaf ya. Ini uang kembalian belanja ibu kemarin itu belum saya bisa kasihin, baru bisa saya kasihin sekarang, gitu ya. Nah, gitu loh contohnya. Itu halus itu. Karena kita menghormati si ibu itu maksudnya. Beda konteksnya misalnya si yang kita ajak bicara itu adalah misalnya kakak kita akrab, kita jualan, kakak kita belanja, uang kembaliannya belum kita kasihkan, belum kita kasihin, besoknya ketemu, Kang, aduh hampura euy duit balikan kamari ya Pak pamulangan can kabikeun nih duitna ya. Bisa seperti itu. Jadi hampura. Jadi bukan lagi hapunten. Kalau sedang orang yang sudah akrab, kalau hapunten itu jadi aneh gitu ya. Bro, hapunten euy. Nggak cocok. Bro, hampura euy. Nah, misalnya gitu. Bro, hampura euy kamari orang tuh bisa datang kondangannya. Nikahan nih. Misalnya gitu. Atau misalnya Jang, cik, hampura bapak pamawakeun eta tah. Pamawakeun gitar anu Ibanez. Gagah. Nah, jadi hampura itu dalam konteks yang terakhir itu minta maaf dalam arti permisi gitu ya. Hampura juga bisa bermakna permisi. Oke. Nah, kapan kita menggunakan bahasa kasar? Ya, bahasa kasar, ya artinya jika misalnya dalam kondisi yang pantas untuk menggunakan kata kasar. Emang ada situasi yang pantas untuk kita menggunakan kalimat-kalimat bahasa Sunda yang kasar? Ya ada lah. Oh, kapan itu? Ya misalnya gini lah. Misalnya kita dalam kondisi yang memang berhadapan dengan orang yang cocok untuk kita berbahasa kasar. Mohon maaf ya ke rekan-rekan semuanya. Misalnya katakanlah kita dalam kondisi yang sedang terdesak. Ada yang orang berniat jahat ke kita gitu kan, misalnya ada yang tiba-tiba malam-malam gitu lagi tengah malam ada kletrek gitu, kletrek ada yang kita turun kita periksa ada orang lagi dongkel jendela, masa kita mau pakai bahasa Sunda halus? Aduh Kang hapunten pisan dia ayeuna mah parantos tengah wengi. Nah janten ayah saena kumaha anjing we ngadongkel jandelana nya beli bade ayeuna mah kalabat mangga we kada panto laras gitu. Aduh aneh gitu ya. Ya paling gitu kan, siap goblok sih anjing teh saha kenal sih teh kan gitu posisinya kan. Itu kata-kata yang kasar sebenarnya dalam pergaulan, tapi dalam konteks seperti ini kita diperlukan gitu ya. Saya kasih contoh biasanya referensi ya sia gitu ya. Sia itu kan artinya kata ganti orang kedua, kamu itu sia itu, tapi penerapannya cukup kasar gitu, maksudnya cukup kasar. Tapi dalam konteks yang tertentu yang memang cocok, sia itu menjadi kamu yang tegas maknanya gitu, tegas maknanya. Contohnya kita punya staff atau karyawan yang bandel gitu ya, udah dikasih tahu berapa kali gitu, salah terus kita membuat kesalahan yang disengaja, malah udah pelanggaran dan lain-lain, ya kita marah gitu. Konteksnya untuk mempertegas kita gunakan sia gitu misalnya gitu, nggak yang anjeun gitu. Anjeun teh kumaha kedah di pasien terang nanya supados ente nyanakan wae bahan ke bumi. Waduh itu mah tuh ya, paling bahasanya yang agak-agak ini gitu. Sia teh kumaha kudu diajak ngomong mah, aing kudu ngomong kumaha sia. Nah, misalnya gitu kan. Karena itu, tapi jangan dianggap itu kasar, karena itu konteksnya memang sedang tegas. For your information gitu ya, untuk semua, untuk informasi, bahasa Sunda yang sesungguhnya itu sebenarnya satu flat gitu, tidak ada yang kasar yang saya bicarakan barusan itu, tidak ada yang kasar lemes gitu, nggak ada. Bahasa Sunda yang asli buhun itu sama gitu, dan tidak ada strata gitu. Jadi saya berbicara kepada seorang raja atau pejabat ya sia juga sama, sia geus madang acang, dan misalnya contohnya seperti itu. Nah bahasa Sunda yang dulu itu begitu, sejak
pertemuan dengan budaya dari Mataram, gitu, dari Jawa, nah, adalah pengaruh strata bahasa seperti itu. Nah, jadi tapi sekali lagi dalam kesempatan ini saya menyampaikan bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Sunda, janganlah undak-usuk bahasa atau apa yang saya jelaskan barusan itu, contohnya itu menjadi sebuah momok gitu ya. Menjadi sesuatu yang menakutkan untuk berbicara bahasa Sunda, apalagi takut-takut berbahasa Sunda gitu ya, takut salah gitu. Jangan gitu, karena orang Sunda itu dari bahasanya itu sudah dituntut kehalusan, artinya ya kalau istilahnya besar hati dan lain-lain lah begitu ya, istilahnya orang Sunda mah begitulah. Ya, enggak lah, jangan takut-takut. Dan kita akan mengerti juga, paham juga gitu. Seperti hanya bahasa-bahasa daerah yang lain, saya yakin responnya akan sama bagi orang yang ingin berusaha belajar bahasa daerahnya masing-masing. Contohnya saya ingin belajar bahasa Batak dan kemudian salah-salah tampuk. Orang Batak juga tidak akan kemudian menyalahkan saya karena tahu saya dari Sunda, gitu kan. Orang Bugis misalnya ingin belajar bahasa Sunda terus salah-salah, ya kita tidak akan, ya silakan aja, yang penting belajar saja. Termasuk for you guys from abroad, ya istilahnya from who want to learn about Sundanese, just say it gitu ya. Kalau misalnya salah-salah, if you do something wrong in your speaking, in your pronunciation in Sundanese, it's okay gitu. Sampurasun or sampurasun, sampurasun, ya apalah. Tapi kita akan mengerti kok sampurasun maksudnya. Kita akan jawab rampes gitu ya. Feel free ya untuk belajar bahasa Sunda, please gitu ya. Sampurasun, mungkin begitu ya, ada pronunciation yang teman-teman akan lakukan. Nah, yang terakhir sebagai penutup adalah baru ke greetings yang berkaitan dengan kondisi hari. Ada Wilujeng Enjing, selamat pagi, Wilujeng Enjing. Selamat siang, Wilujeng siang. Selamat sore, Wilujeng sonten. Selamat malam, Wilujeng wengi. Apakah ada selamat tidur? Ada saja. Kalau diada-adain mah apa tuh sebutnya? Wilujeng kulem gitu ya. Kok kulem nggak bobo? Atau ya bobo mah itu buat anak-anak, tapi anak-anak jarang diwilujengin gitu ya, jarang diwilujengin. Kalau orang tua atau dihormati wilujeng kulem mangga gitu. Di kantun, jadi kantun lah piraku di baturan. Aduh. Nah gitu ya, jadi wilujeng kulem gitu. Wilujeng wengi, wilujeng kulem, wilujeng leleson. Nah, ya jadi ingat. Wilujeng leleson itu biasanya digunakannya. Leleson itu sebenarnya harfiahnya istirahat. Leleson itu. Leleson, dileles ngawatarason. Itu bukan. Dileles ngawatarason mah itu mau pijit gitu ya, atau kerokan. Leleson itu istirahat. Aduh, cara apa ya, Iman? Gak ada leson atuh. Dibalik. Kurang lagi amun aduh gering. Nah, saya nyebut leleson. Oh, bener dah gitu. Nah, gitu misalnya ya. Jadi si Wak Ucam misalnya lagi sakit, capek. Aduh pun saya capek ya. Mbak itu ya aduh. Terus di mana Wak? Kiwe dah niangan apa ka dah ngulunan. Waduh ieu. Atuh sekarang leson gerak itu. Tong sok lakan nonton web TV, naon gitu. Geus penting ieu teh. Nah, kena leson. Nah gitu ya. Jadi istilahnya leleson itu istirahat. Nah, pengganti dari selamat tidur itu atau good night itu wilujeng leleson. Nah, kalau sudah mau leleson ya silakan, mau tidur kayak mau rebahan kayak mau take a nap gitu ya, silakan, itu leleson. Nah, itulah selamat. Pertama ucapkan rampurasun, dijawab rampes, baru sampaikan wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sore. Lalu terakhir banget itu, tadi mulai terakhir banget, kumaha damang. Nah, kumaha damang, kumaha itu sebenarnya kan artinya itu bagaimana kalau dalam bahasa Indonesia.
kumaha damang. Tapi kalau orang Sunda menyampaikan apa kabar atau how are you atau how's it going gitu ya. Ya dengan kumaha damang. Damang itu sendiri katanya harfiahnya adalah sehat atau sembuh dari sakit. Secara harfiahnya itu sehat atau sembuh dari sakit. Tapi bukan berarti yang ditanya itu baru sembuh dari sakit, bukan. Bisa juga begitu ya istilahnya. Tapi kalaupun sehat ya kita tanya tetap kumaha damang. Yang kita perhatikan untuk orang Sunda itu adalah kesehatan dari yang kita ajak bicara gitu. Healthy. Jadi bukan wealthy mungkin ya, tapi healthy dulu. Kalau sudah healthy, mari berbicara soal health, wealthy, berbicara soal dan lain-lain apapun gitu. Itu jadi kumaha damang. Jawabannya adalah pangesto, bukan pangestu, tapi pangesto. Pangesto itu ya baik-baik, alhamdulillah sehat gitu ya. Alhamdulillah pangesto. Nah, jadi sampurasun rampes, wilujeng siang, wilujeng enjing, wilujeng sonten, wilujeng wengi. Nah, baru terakhir kumaha damang. Ini adalah opsional ya, bukan sebuah rangkaian teman-teman. Bukan sebuah rangkaian harus semuanya ada semua. Misalnya ada ketemu sama orang Sunda nih. 4 nih harus muncul nih. Sampurasun. Wilujeng enjing. Kumaha damang? Oh, itu bagus kalau lengkap begitu. Tapi it's kind of formal. Jadi kayak formal juga sih. Nah, pilih salah satu aja gitu, misalnya Assalamualaikum, kumaha damang, cukup lewat sampurasunnya. Atau misalnya Assalamualaikum, sampurasun. Aduh, kita udah tahu dia sehat ya, kita udah tahu kelihatannya daripada ya udah langsung ngobrol. Tapi misalnya mau ditambah boleh Assalamualaikum, atau misalnya selamat siang, selamat malam, langsung ke sampurasun aja bisa. Karena mungkin ada saudara-saudara yang non muslim gitu ya. Sampurasun. Kumaha damang? Damang tuh. Kan damang. Kalau tidak damang, saya joprak. Ya maksudnya pangesto gitu ya. Mana wae. Kumaha damang? Pangesto gitu ya. Nah gitu. Nah, itulah beberapa greetings utama istilahnya yang paling banyak digunakan dalam bahasa Sunda. Saya perkenalkan di sini, mudah-mudahan teman-teman yang ingin belajar bahasa Sunda bisa memetik manfaat dari video ini. Baik pertama pengucapan vokal, bagi yang ingin belajar bahasa Sunda bisa dilatih untuk A, U, I, O, E, gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah dalam sapaan pertama kali ketemu, kemudian sampaikan selamat malam, siang, pagi, sore, dan malamnya. Baiklah, jika ada yang ingin ditanyakan, yang kurang-kurangnya mohon dimaafkan, yang ingin ditanyakan silahkan dituliskan di komentar, insya Allah akan saya balas. Ya, istilahnya kita bahas sebagai ajang diskusi. Ini adalah segmen untuk memperkaya channel ini, selain dongeng Sunda yang terus saya akan tayangkan, ya, karena ceritanya masih sedikit lagi akan di ujung nih yang Mojang Bunian ini. Anggap saja dongeng Sunda yang atau materi-materi yang ditayangkan adalah latihan listening ya bagi teman-teman yang belajar bahasa Sunda. Itu adalah materi-materi listening. Gitu. Nah, jika ada kata-kata yang masih belum bingung, silahkan tulis di segmen belajar bahasa Sunda ini. Nanti kita akan bahas seperti itu. Nah, hatur nuhun kasadayana anu parantos manco karena ieu konten khususna umumna karena ieu kanal YouTube Capruk Radionet, mugi-mugi nyanak manfaat ke urang sadayana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang patepang dangu deui dina segmen anu sanesna oge lajengan belajar bahasa Sunda. Yuk.